Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ayam di umur 18 hari. Inilah untuk kondisinya. Mudah-mudahan aman sampai panen tentunya. Dan bagi kawan-kawan, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusannya, dalam segala aktivitas ataupun usahanya. Semoga selalu diberikan kelancaran, kesehatan. Amin ya robbal alamin. Inilah ayam di umur 18 hari. Sudah disekat-sekat ya. Ini sekatan yang di dekat ventilasi atau inlet ya, tempat masuknya angin. Namun agak sedikit ngumpul karena di sini anginnya lebih kencang dan lebih dingin juga, bisa kawan-kawan perhatikan. Ini untuk ventilasinya, dikarenakan ventilasinya belum menggunakan cooling pad, jadi hanya dibolongin seperti ini, dikasih lubang untuk udara masuk ya, dengan panjang 3 meter, untuk lebaran kurang lebih 1 meter lah, kanan kiri. Untuk video kali ini saya akan coba mengulas tentang perawatan ayam broiler ini. Fungsi untuk dari sekatan ayam dipisah-pisah atau disekat ya, agar untuk membatasi pergerakan ayam broiler itu sendiri. Apabila di dalam kandang ini tidak disekat-sekat, ada kemungkinan ayam akan lebih banyak kumpul, entah itu di ujung sana di dekat blower atau di tengah, bahkan mungkin bisa jadi di dekat inlet. Jadi fungsinya sekatan itu untuk membatasi pergerakan ayam, dan ayam bisa dipisah-pisah juga. Biasanya dalam pemisahan ayam broiler ini yang saya lakukan tergantung daripada kondisi ayamnya juga, jantan dan betinanya kira-kira banyak atau tidaknya. Biasanya untuk ayam broiler ini terkadang katakanlah yang jantannya sekitar 30% apa 40% gitu ya. Karena untuk ayam broiler ini jantan pastinya lebih sedikit daripada betina. Betina biasanya lebih banyak. Dan ini sudah disekat dan dipisahkan juga. Di awalnya ayam ini belum dipisahkan jantan dan betinanya, hanya disekat saja. Namun saya cek ulang ayam yang jantannya kayaknya agak banyak gitu kan, lumayan lah, nggak terlalu banyak-banyak amat, karena yaitu tadi ayam jantan dan betina jantannya lebih sedikit. Namun perbedaan dari ayam jantan dan betina, biasanya ayam yang jantan lebih cepat tumbuhnya daripada yang betina. Maka dari itu setelah dicek ulang, jadi saya coba pisahkan yang jantannya, dan di ujung lah jantannya di dekat inlet ya, atau tempat keluarnya masuk udara atau angin. Jadi dipisahkan, perkiraan kurang lebih antara sekitar 500-an lah untuk kandang yang atas. Yang bawah pun ada juga, memang lebih sedikit, sekitar 500-an, karena ini berhubung ayamnya kurang nyebarnya jadi kelihatannya sedikit benar. Untuk 500 bagian atas cukup ya, bisa dikatakan lumayan lah, dikarenakan populasi di kandang saya ini masih sangatlah minim, 4.500. Jadi untuk yang jantannya 500 sudah bisa dikatakan lumayan lah. Karena kenapa saya pisahkan untuk ayam yang jantannya, karena untuk ayam yang jantan ini pertumbuhannya lebih cepat. Kurang lebih antara 1 bulan bisa nyampe antara 2 kilo, bahkan bisa lebih dibandingkan dengan yang perempuannya. Bahkan untuk peternak ayam broiler pastinya sudah tidak asing lagi ya. Untuk dari segi pertumbuhan pastinya lebih cepat yang jantan. Maka dari itu bisa dikatakan yang jantan itu untuk peternak bisa dikatakan untuk aset lah ya, yang bisa
memperbesar hasil dari perawatan ayam broiler itu sendiri. Karena di saat awal panen biasanya atau pengurangan kurang lebih di antara umur 25 lah, tergantung daripada kondisinya juga. Biasanya setiap kandang melakukan pengurangan atau masa panen itu dilakukan yang betinanya dulu gitu. Jadi untuk yang jantan biasanya terakhiran, dan tentunya pertumbuhannya lebih cepat juga. Maka dari itu yang jantan dan betina dipisahkan, dan yang jantan supaya lebih besar lagi dan cepat juga untuk pembesarannya dibandingkan dengan yang betina. Nah, inilah untuk kondisi kandang yang atas ya. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang sekatan ayam, kenapa harus dipisahkan dan disekat-sekat ya, untuk membatasi pergerakan ayam agar ayam itu lebih nyebar dan gak ngumpul. Dan dipisahkan juga ayam yang kecil dan yang besarnya juga, ataupun jantan dan betinanya. Coba saya akan mendekati blower ya. Nah, untuk ayam yang di sini ada 4 sekatan untuk kandang yang atas. Ini satu dekat blower, dan yang ini yang lebih kecilnya daripada yang dekat blower ataupun dekat inlet ataupun yang di tengah sini. Ini yang agak kecil. Nah, ini untuk dipisahkan seperti ini yang kecilnya agar ayam bisa lebih maksimal lagi tumbuhnya. Karena kalau ayam kecil dipisahkan dengan ayam yang besar ada kemungkinan kalah makan ataupun minum gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di saat makan ada kemungkinan di saat makan serentak yang kecil bisa kalah gitu. Dan di tempat minum pun seperti penggunaan Apple, tentunya Apple ini settingannya mengikuti ayam yang lebih besar gitu. Jadi ada kemungkinan ayam kecil kalau digabung dengan yang ini, katakanlah yang lebih besar, ada kemungkinan ayam nggak nyampe saat minum gitu. Maka dari itu ayam harus dipisahkan biar lebih maksimal lagi untuk pertumbuhannya. Nah, untuk setiap periode yang saya lakukan tentunya dengan pemisahan yang rutin lah ya, selalu dipisahkan dan disortir. Yang kecil dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar. Ya, katakanlah ada tingkat A, B, C ataupun yang besar, yang kecil, yang sedang gitu ya, dipisahkan. Biar ayam ini penyebarannya bagus dan pertumbuhannya juga bagus. Dikarenakan kapasitas ayam saya ini masih sangatlah minim, 4.500, dengan pengerjaan ya nggak terlalu lama lah untuk pemisahan, nggak terlalu memakan waktu yang lama juga. Mungkin kandang-kandang yang lebih besar akan memakan waktu yang lebih lama dan pengerjaannya juga tentunya. Namun pastinya untuk pengerjaan tidak cukup, ya menyesuaikan lah ya. Alangkah lebih baiknya untuk rekomendasi saya harus dipisahkan juga yang kecil ataupun yang besarnya. Terkadang saya melihat kandang-kandang kawan-kawan, bukan maksud menyudutkan ya, masih banyak secara pemisahan itu kurang gitu. Ada yang kecil sama yang besar. Terkadang saya lihat yang kecilnya itu nggak nyampe minumnya, di saat makan itu kalah sama yang besar gitu. Ya ada kemungkinan yang kecil itu bisa jadi pertumbuhannya kurang. Yang kecil tetap kecil, yang besar tambah besar gitu. Jadi harus benar-benar dipisahkan, disortir gitu ya. Kalau menurut saya biar lebih maksimal lagi pertumbuhannya. Di umur 18 hari pertumbuhan 8 on 40 gram ya. Untuk standarnya yaitu 8 on 45 gram. Jadi ketinggalan 5 gram saya tadi timbang. Nanti coba saya akan cantumkan juga
di saat nimbang. Dan penimbangan yaitu sampel 10 ekor dengan bobot 8 on 40 atau 8 kilo 40 dibagi 10, jadi 8 on 10 40 gram. Nanti coba saya akan cantumkan saat nimbang. Nah, inilah timbangan 10 ekor yang saya sampel, bisa kawan-kawan simak. Nah inilah untuk ayam udah mulai gerak. Nah, jika ayam yang kecil dicampur seperti ini, ada kemungkinan ayam kalah akan makan gitu. Maka dari itu dalam perawatan ayam broiler ini harus dipisah-pisahkan atau disortir ya, yang besar sama yang kecilnya, dan disekat juga tentunya. Kita coba cek kandang yang bawah ya, dan ini kandang yang atas. Kandang yang atas dengan kapasitas 2800, dan yang bawah 1700, jadi 4500. Nah, inilah untuk kandang yang bawah sudah dipisahkan juga, dan ini yang betina, yang betinanya, dan ini yang jantan namun masih tercampur ya karena kandangnya yang lebih kecil. Nah, inilah untuk yang inlet, biasanya lebih dingin makanya kosong, dia geser ke sini. Nah, inilah untuk fungsi sekatannya, disekat di sini. Kalau nggak disekat, ada kemungkinan ayam ini lebih ngegeser ke ujung dekat blower gitu. Maka dari itu ayam harus disekat-sekat, harus dipisahkan. Namun ini yang jantan dan betinanya masih tercampur, namun disesuaikan. Jantannya yang besar dan dicampur dengan betina yang besar juga, namun masih ada yang kecil-kecilnya, nggak apa-apalah. Nanti bisa dipilih lagi, disortir lagi. Ini dikasih tirai dalamnya untuk tirai blok supaya angin bisa turun ke bawah, bisa lebih terasa adem lagi, supaya angin bisa turun ke bawah. Blower cukup hidup satu yang bawah, kandang bawah, dikarenakan kandang yang bawah lebih pendek dengan panjang 21 meter dengan kelebaran 8 meter. Dan ini ayam yang kecilnya ditaruh di dekat blower ya. Untuk pertumbuhan ayam di sini yang disekat-sekat bisa dikatakan ABC lah ya, ABC. Namun ini udah mulai kelihatan tumbuhnya lebih besar lagi. Awalnya ayam ini kecil-kecil benar, udah mulai bisa ngejar pertumbuhan sama yang ini. Jadi kalau ayam ini kira-kira udah mulai pada besar lagi, disortir lagi, dicampur ke sebelah sini gitu. Jadi selalu melakukan pengontrolan, pengecekan dari segi pertumbuhan, entah itu pengontrolan yang rutin atau lebih tepat lagi ditimbang, agar mengetahui setiap harinya perubahan bobot ayam broiler ini. Dikarenakan ayam broiler ini bisa dikatakan cepat lah ya pertumbuhannya, berbeda dengan ayam kampung itu lebih lama lah
kurang lebih ayam broiler itu antara 1 bulan bisa mencapai 2 kilo, bahkan bisa lebih. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan di vlog kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan suatu informasi bagi kawan-kawan yang belum tahu bagaimana perawatan ayam broiler ini, atau yang ingin sekedar pengen tahu, ataupun yang sudah berpengalaman mampir di channel saya. Bisa dijadikan suatu informasi juga untuk mendapatkan suatu pengetahuan, dan bisa juga dipraktekkan dalam perawatan ayam broiler ini untuk meningkatkan suatu keberhasilan juga. Mungkin cukup sekian untuk vlog kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.